Saudara-saudariku, suatu kali ada seorang mahasiswa sedang duduk di kereta api, berdampingan dengan seorang pria setengah tua yang asik berdoa rosario. "Pak, apakah Bapak masih percaya akan hal-hal kuno seperti itu?" tanya mahasiswa itu sambil menunjuk pada rosario yang ada di tangan pria itu. "Oh, jelas. Saya percaya tentu. Anda sendiri bagaimana?" tanya pria itu. Mahasiswa itu meledak tertawa dan berkata, "Saya tidak akan memboroskan waktu dengan perbuatan bodoh seperti itu. Daripada memboroskan waktu seperti itu, lebih baik membaca buku-buku berbobot. Kalau Bapak mau, saya bisa mengirimkan beberapa buku berbobot ke alamat Bapak." Lalu mahasiswa itu meminta alamat pria itu. Dan pria itu memberikan kartu namanya. Dan pada kartu nama itu, si mahasiswa membaca Louis Pasteur, Direktur Institut Penelitian Ilmiah Paris. Dan si mahasiswa menundukkan kepala. Ia malu luar biasa. Ternyata orang yang sempat diremehkannya itu adalah seorang ilmuwan terkenal. Saudara-saudariku, kita orang Katolik sering berdoa rosario. Dan secara khusus kita dianjurkan oleh Paus agar selama bulan Oktober doa rosario digiatkan dalam lingkungan umat dan keluarga atau didoakan secara pribadi. Mengapa? Karena doa rosario adalah suatu bentuk doa yang sempurna. Karena doa rosario adalah pernyataan iman. Karena rosario adalah penghormatan pada Tritunggal Kudus, suatu doa pengharapan dan keyakinan. Rosario menyentuh hati, mengubarkan kasih. Rosario adalah sumber rahmat dan pencerahan. Ia memberi hiburan dalam pencobaan, kekuatan dalam godaan, dan bantuan luar biasa dalam setiap kebutuhan. Sewaktu kita mendoakan rosario dan kita merenungkan misteri hidup Kristus, kita dihantar memasuki misteri hidup kita sendiri. Rosario menjelaskan arti kegembiraan dan kedukaan hidup dan memberi kita janji akan hidup abadi. Kita semua tahu akan nilai rosario yang membawa rahmat bagi pribadi-pribadi, bagi keluarga-keluarga, bagi lingkungan-lingkungan, bagi paroki-paroki, dan bagi segala bangsa di dunia ini. Rosario mengingatkan kita akan 3 fakta paling besar dalam sejarah, yakni kelahiran, kematian, dan
kebangkitan Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah cahaya kita sewaktu kita menempuh perjalanan hidup. Hidup kita penuh dengan kegembiraan dan duka. Dan dalam mendoakan rosario, kita menemukan bantuan dan hiburan melalui segala pengalaman hidup Yesus dan Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kita secara teratur dan tenang mengulanginya terus-menerus, menyejukkan pikiran dan hati, menenangkan jiwa masuk ke dalam suasana kontemplasi, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bahkan Louis Pasteur, ahli mikrobiologi, penemu obat penangkal penyakit rabies, bahkan ilmuwan terkenal seperti itu mengalami bahwa rosario mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Saudara-saudariku, ada banyak orang yang tidak setuju kalau kita berdoa kepada Bunda Maria. Mereka katakan, mengapa harus berdoa kepada Maria? Ya sudah, langsung aja berdoa kepada Yesus. Kok pakai jalan perantara? Jalan pikiran itu kedengarannya logis. Tapi harap diingat bahwa kita berdoa kepada Maria bukan karena jalan pikiran kita tidak logis, tetapi karena kisah Injil sendiri yang mengatakan bahwa tak mungkin kita memisahkan Maria dari karya keselamatan Yesus. Dengan terang dan jelas, Maria disebut dan berperanan besar di dalam Injil dari awal sampai akhir. Mulai dari kisah Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel, kisah kunjungan Maria ke Elizabeth, kisah kelahiran Yesus, kisah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, kisah Yesus ditemukan kembali dalam bait Allah, kisah mukjizat pertama di Kana, kisah sengsara Yesus, kisah kematian Yesus disalib, kisah kebangkitan, sampai kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul yang sedang berdoa bersama dengan Maria. Seluruh kisah itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa ungkapan yang mengatakan per Mariam ad Yesum, melalui Maria menuju Yesus, adalah sangat benar. Sangat benar, sebab sewaktu karya keselamatan itu sedang dalam saat puncaknya di kayu salib, Yesus dengan sangat jelas dan tegas telah memberikan Maria sebagai bunda seluruh umat beriman. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Maria, ibu Yesus, menjadi ibu kita. Dan melawan segala logika orang yang menganggap diri sangat logis, kita pun dengan tak kalah logisnya mengatakan
Kalau kita sebagai anak berdoa kepada Maria, masa tidak didengarkan? Dan kalau Maria menyampaikan permintaan kita kepada Yesus putranya seperti pada peristiwa di Kana, masa akan ditolak? Perikop Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 bercerita tentang suatu pesta perkawinan di Kana, Galilea. Sebagai seorang ibu, Maria memperhatikan soal-soal dapur. Ia melihat bahwa orang yang punya pesta ternyata mulai kehabisan anggur. Padahal pesta masih sedang berlangsung. Ini tidak boleh terjadi. Itu akan mempermalukan yang punya pesta. Lalu atas inisiatifnya sendiri, Maria pergi kepada Yesus anaknya dan minta bantuannya. Mula-mula Yesus menolak dengan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maria tidak memberi tanggapan. Bahkan Maria seakan-akan tidak peduli dengan jawaban putranya, sebab dia langsung berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Sepertinya Maria yakin kalau dia yang meminta, maka putranya Yesus tidak akan mungkin menolaknya. Dan memang terjadilah mukjizat itu. Mukjizat Yesus yang pertama. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bukan hanya anggurnya menjadi lebih banyak, bahkan mutu anggur yang dihidangkan menjadi lebih tinggi, lebih enak. Pesta itu menjadi lebih meriah. Pesta itu menjadi lebih terpandang dan bermutu bagi para hadirin. Namun mereka tidak sadar bahwa hal itu terjadi justru karena kehadiran Maria dan Yesus dalam pesta itu. Harap kita sadari bahwa mukjizat Yesus yang pertama terjadi karena inisiatif Maria. Banyak mukjizat terjadi karena inisiatif Yesus sendiri, atau karena dimohonkan orang sakit dan orang yang meminta pertolongannya. Mukjizat Yesus yang pertama bukan karena inisiatif Yesus sendiri, bukan pula karena permohonan yang punya pesta. Mukjizat di Kana itu terjadi karena inisiatif Bunda Maria. Karena dia tahu kebutuhan mendesak yang punya pesta. Karena Maria menyadari hal itu sebagai seorang ibu. Dia tahu Yesus putranya pasti membantu. Dan karena itu dia memohonkan kepadanya. Dia yakin kalau dia yang meminta pasti akan dikabulkan. Walaupun Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Saudara-saudariku, ada lagi satu kisah yang juga terjadi di kereta api. Kejadiannya di Jerman pada tahun 1955.
Seorang tentara Amerika berpangkat letnan kolonel sedang duduk di kompartemen kelas 1 dalam perjalanan menuju kota München. Tiba-tiba di luar pintu kompartemennya, dia lihat seorang ibu berdiri sambil menggendong bayinya. Ibu itu hanya mempunyai tiket kelas 3 dan tidak menemukan satupun tempat duduk yang kosong. Tentara Amerika itu melihatnya, dan wanita itu diundangnya untuk berbagi tempat di kompartemennya. Dan dengan murah hati, tentara itu membayar perbedaan harga tiket dengan uangnya sendiri. Karena dilihatnya wanita itu mengenakan kalung dengan salib, si Amerika itu bertanya, "Are you a Catholic?" Wanita itu tidak tahu bahasa Inggris, tapi dia mendengar dan mengerti dengan jelas kata Katolik. Dan lalu dia mengangguk mengiyakan. Si Amerika itu senyum dan dia menarik sebuah rosario dari kantongnya. "I English, you German. Oke?" "Oke," jawab wanita itu. Dan sambil bayinya tertidur nyenyak, wanita itu berdoa rosario bersama tentara Amerika itu dalam bahasa Inggris dan Jerman. Tentara itu memulai dengan bahasa Inggris, dan wanita itu menjawab dalam bahasa Jerman. Ternyata tentara itu bukan sembarang tentara. Ia adalah seorang kapelan, seorang pastor militer yang bertugas secara khusus melayani para tentara. Ia tidak mengerti bahasa wanita itu. Wanita itu juga tidak mengerti bahasanya. Namun keduanya sama-sama mengerti doa rosario. Pernahkah Anda menyadari bahwa rosario diucapkan hampir dalam semua bahasa yang ada di dunia ini? Hal itu akan sangat kita sadari kalau kita pernah berdoa rosario di Lourdes bersama dengan ribuan peziarah yang datang dari segala penjuru dunia. Sambil berarak dengan lilin bernyala di tangan, setiap orang menjawab doa salam Maria dengan bahasanya masing-masing. Kita memang mendoakan rosario dengan bahasa Indonesia atau juga dengan bahasa daerah. Tapi coba menatap keluar wilayah negara kita. Coba sadari sejenak bahwa di Rusia, di Cina, di Korea, Jepang, Australia, Afrika, Eropa, Amerika, selama bulan Oktober ini di seluruh dunia, orang mendoakan doa rosario yang sama dalam hampir segala macam bahasa. Kata-kata yang kedengaran memang berbeda, tapi artinya persis serupa dan intensinya juga tepat sama. Dan yang terutama ialah bunda yang mereka hormati adalah persis sama dengan bunda yang kita hormati, bunda dari sang penebus umat manusia. Seluruh dunia mencintai bunda yang sama itu. Semua membutuhkan pengantaraannya.
Semua yakin bahwa kalau dia menyampaikannya kepada Yesus putranya, maka mukjizat di Kana akan terjadi lagi. Air akan berubah menjadi anggur, hidup akan lebih bermutu lagi. Ternyata saudara-saudari, rosario bisa merupakan suatu cara yang sangat ampuh untuk mengerti satu sama lain. Rosario bisa dijadikan senjata perdamaian untuk menyatukan segala bangsa di dunia ini. Semoga butir-butir rosario yang terjalin menjadi satu dalam ikatan rantai kasih dan damai, mempersatukan semua manusia. God bless you.